Ya, teman-teman membahas soal GIAA yang akan disuntik oleh Danantara, teman-teman ya. Saya membaca dari Emiten News ya ini ya. Ini judulnya seperti ini. Danantara suntik 1,2 T, berikut respon Bos Garuda Indonesia GIAA ya. Itu judulnya teman-teman. Saya baca sebentar ya. Nah, Garuda Indonesia disebut-sebut bakal mendapat. Nah, disebut-sebut bakal mendapat, teman-teman. Artinya belum ada konfirmasi secara pasti ya. Ini kalau teman-teman baca daripada respon ya Direktur Utamanya PT Garuda Indonesia, Tegas Wormyodan ya. Ini adalah responnya. Dapat kami sampaikan pada prinsipnya kebijakan dan strategi atas aksi korporat tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemegang saham serta para pemangku kepentingan terkait. Nah, teman-teman ya. Jadi udah ketahuan kan bahwa ini ada rumor-rumor pertama itu dihembuskan ya dari eh, berita dari Bloomberg ya, Bloomberg ya. Bloomberg itu menyebutkan bahwa melempar isu lah, melempar isu ya. Melempar isu, terjadilah isu ini dan berkembang sampai tanggal 21 bulan 5 ya. Artinya seminggu yang lalu, maka saya belum merespon seperti teman-teman itu kan baru rumor aja ya. Nah, biasanya rumor itu harus diangkat teman-teman ya biar si investor juga ataupun istilahnya para pemegang kepentingan gitu ya, istilahnya merespon ke emitennya gitu kan. Nah, kalau kita lihat teman-teman responnya seperti apa, seperti ini teman-teman. Nah, ini saya bilang kan lukisan market maker itu adalah melukiskan bagaimana perkembangan yang ada di luar. Perhatikan seminggu yang lalu dari mulai tanggal 21 Mei, Bandar Loka sudah mulai akumulasi 3 hari. Nah, untuk Bandar Poren meresponnya apa? Dia malahan keluar. Perhatikan, Bandar Poren keluar, Bandar Lokal pun keluar aja semenjak isu dikembangkan seminggu sebelum berita ini diedarkan ya. Ternyata si Bandar Lokal sama si Poren itu keluar ya nih. Sangat jelas keluar. Tapi seminggu ini eh, si Poren si Poren nih sama si Bandar Lokal sudah mulai masuk kembali ya. Udah net buy nih Bandar Lokal sudah net buy. Dia sudah menaikkan harganya teman-teman ya. Dari harga 45 ya sampai ke harga 60. Terus perhatikan di bandar-bandar foreign pun dia merespon 1 hari yang lalu ya. Makanya saya bilang kenapa saya tidak membahas langsung karena saya ingin lihat dulu responnya gitu kan. Ternyata direspon sama bandar lokal dan luar. Sementara ini bandar lokal masih memegang barang, teman-teman memegang barangnya 3 hari ngambil, 1 hari keluar atau untuk hari ini belum ya, belum ada istilahnya updateannya. Mungkin nanti kita update ya. Nah, sementara ini teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, kalau dia mau menyuntik contohnya jadilah 1,2 triliun teman-teman ya, mungkin buat operasional gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan dari LK-nya, ini kan FCA kelas 5 teman-teman, artinya equity, berhubungan dengan equity. Saya suka eh, memberikan perhatian kepada teman-teman yang mempunyai emiten-emiten yang equity-nya negatif teman-teman ya. Harap hati-hati teman-teman ya. Nah, GIA juga mendapatkan RCA kelas 5 ya. Kelas 5 itu apa ya ini? Equity-nya negatif 23,1 triliun, bayangin aja. Itu ruginya segini, teman-teman. Ruginya segini. Apa namanya? Equity-nya minus ya. Artinya minus itu kurang baik, teman-teman ya. Terus lihat hutangnya 62,5. Ini mungkin karena kelas plat merah aja, teman-teman. Jadi santai begini, kita masih ada pertanggungjawaban terhadap plat merah gitu kan. Lihat aja hutangnya, teman-teman. 62,5 triliun. Bayangin aja eh, minusnya 23 untuk equity-nya, sedangkan hutangnya sudah menggunung teman-teman ya, sampai 62, sedangkan cash-nya hanya 3,7 triliun aja. Sedangkan kerugiannya, perhatikan teman-teman, emang menurun sih kerugiannya dari 1,3 triliun ke angka 1,2 triliun. Nah, kita lihat revenue-nya, akan untuk revenue ada peningkatan sedikit teman-teman ya. Dari 11,1 triliun ke angka 11,8. Artinya ada perkembangan dah teman-teman, ada perkembangan dari si GIA ini untuk meningkatkan yang penting revenue-nya teman-teman ya. Ketika equity-nya negatif, ini harusnya harus terus ditingkatkan biar si net income-nya positif teman-teman ya. Kalau si net income-nya sudah positif, mungkin ini bisa berjalan dengan baik teman-teman perusahaan ini. Karena ini selama ini dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2023 ya. Kuartal pertama itu terus-terusan negatif. Ini 1,6, 1,3, 1,2. Artinya
Kalau lihat dari per tahunnya sudah mulai menurun teman-teman ya dari kerugiannya. Kita lihat revenue-nya dari 9,1 ke 11,1 ya 11,8 artinya ada peningkatan. Nah, berarti secara revenue bagus teman-teman ya. Secara revenue-nya bagus berarti kalau revenue terus ditingkatkan berarti bisa menutup net income menjadi positif. Apalagi mungkin gitu nanti 1,2 triliun kalau mau istilahnya ditambalkan ke BUMN ini gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa menjaga menjaga kestabilannya teman-teman untuk operasional terutama ya. Ini dia punya cash sekitar 3,7 triliun aja gitu teman-teman ya. Tapi di samping dengan hutangnya luar biasa, teman hutangnya sampai 62,5 triliun kan itu tidak sedikit gitu teman, tidak sedikit ya hutang segede gini teman-teman ya. Nah untuk ROI-nya eh, ROI-nya masih ada bagus teman, ROI-nya 4,30 ya. Ada peningkatan lah teman-teman. Kalau kita lihat dari net income betul minus ya, tapi kalau kita lihat dari revenue sebenarnya ada peningkatan ya. Dari 11,1 ke 11,8 artinya ada peningkatan. Sekitar tujuhan ya, 7 miliaran lah. Nah mungkin sebenarnya teman-teman ya kalau berdasarkan LK ya ini masih kurang baik walaupun bisa disupport 1,2 triliun ya. Equity-nya aja kurangnya aja. Equity-nya 23,1. Harusnya emang betul-betul kinerjanya harus ditingkatkan. Ya mungkin dulu gitu ya mungkin manajemen perbaiki lah, manajemen perbaiki, pelayanan perbaiki teman-teman ya, mungkin itu juga bisa daya saing untuk tiket juga di apa namanya diperbaiki, mungkin bisa menambah income-nya gitu, terutama revenue harus benar-benar ditingkatkan. Nah kalau teman-teman perhatikan dari lukisan market makernya ya ini tergambar sudah di sini teman-teman ya. Jadi kemarin itu isunya itu dipakai sama si bandar lokal untuk keluar dan foreign untuk keluar. Tetapi per hari ini sudah mulai seminggu ya semenjak berita ini diterbitkan tanggal 21 sekarang ke tanggal 27. Nah, sudah berjalan 1 minggu sudah lumayan teman-teman. Jadi si bandar lokalnya sudah mulai masuk tapi kemarin keluar sedikit dan kemarin si bandar foreign pun sudah masuk 1,5 miliar teman-teman ya. Nah, dia teman-teman ya perhatikan aja teman-teman RCA ini kelas 5 ini ya. Walaupun dia ke angka 50, ke angka 6, bahkan ke angka 1000 pun, contohnya ke angka 1000, angka 200, 300. Selama dia emiten ini masih equity-nya negatif, teman-teman, dia tidak akan keluar daripada RCA. Dia harus membubuhkan equity-nya positif, teman-teman ya. Nanti bermasalah lagi dengan yang namanya hutangnya, teman-teman. Untung ini juga hutangnya jangka panjang, ya. Mungkin hutangnya jangka panjang, ini untungnya itu kan kalau untuk jangka panjang kan bisa 5 tahun ke atas gitu kan. Tapi untuk jangka pendeknya 5,3 yang mungkin bisa lah gitu kan ditanangin dulu ke 5,3 triliun gitu kan. Bisa dicicil lah gitu ya. Yang khawatir kan PKPU teman-teman, yang khawatirnya itu ada gugatan gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada gitu kan. Nah ini juga hutang keseluruhan 62 artinya hutangnya sangat gede banget teman-teman ya. Ataupun di positif walaupun equity-nya positif 23 triliun, tapi kalau hutangnya 62 triliun kan udah satu lebih teman-teman. Artinya DR-nya satu lebih itu bahaya teman-teman. Bahayanya kenapa? Takut di PKPU kan gitu kan. Nah yang saya eh, soroti sebenarnya teman-teman ya, ketika emiten itu lepas maaf, ketika emiten itu di FCA kan ya, kita akan mengetahui FCA-nya itu kenapa gitu kan. Mungkin kalau di harga 50 karena harga 50 tidak diupkan mungkin ini kabar baik gitu kan. Tapi kalau untuk FCA minimal dia harus keluar dulu daripada FCA-nya teman-teman ya. Baru si emiten ini dikatakan baik gitu kan. Sedangkan FCA kelas 5 itu agak sedikit sulit kenapa? Karena harus ada suntikan dana gitu kan. Kalau suntikan dana 1,2 ya sedikit lah teman-teman ya untuk Garuda itu ya 1,2 triliun itu sedikit karena dia aja equity negatifnya aja 23,1 hanya istilah hanya untuk operasional mungkin bisa lah teman-teman untuk tapi untuk menjaga biar equity-nya positif ya harusnya revenue-nya aja yang ditingkatkan teman-teman, jangan sampai dana tersebut terbuang sia-sia yang 1,2-nya gitu kan. Lebih baik pelayanannya diperbaiki dan teruskan revenue-nya harus terus ditingkatkan. Ya, udah mulai bagus ya teman-teman ya. Dari tahun 2023 terus untuk tahun 2022 juga bagus ya. Dari 5 ke 5,023 9 gitu ya. Artinya ada peningkatan lah teman-teman ya, dari secara revenue ada peningkatan. Ini cenderung meningkat lah teman-teman ya. Untuk udah mulai bagus lah teman kuartal satunya ya. Kita nanti akan lihat kuartal kedua. Yang penting untuk si GIA ini yang penting ini yang harus jadi perhatiannya saya ini ya. Kalau ini sudah positif teman-teman mungkin ini akan lebih menarik ya begitu teman-teman ya. Jadi kalau si
si siapa si GIAA ini equity-nya sudah mulai positif, oke lah hutangnya bisa dicicil dalam jangka panjang ini kan. Cuman kalau dari FCA-nya ini sudah mulai positif, itu akan lebih menarik lagi, teman-teman. Jadi secara fundamental pun sudah mulai diperbaiki gitu kan. Yang penting manajemennya sama manajemennya perbaiki aja, sama pelayanannya mungkin si Gaya ini akan lebih baik lagi. Apalagi ini kan sebagai pintu gerbang maskapai penerbangan plat merah, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai itu ya. Jadi untuk Gaya ini kabar baiknya itu ya si Bandar Loka seminggu ini akumulasi Oren juga sudah mulai kembali. Mungkin hari ini kan ada pembuangan teman-teman ya. Kita akan lihat aja pembuangannya 17,3 miliar ya untuk hari ini. Karena dia masih di FCA kan ya saya pikir lebih baik teman-teman kalau yang punya emitennya ya silahkan aja gitu kan. Mungkin teman-teman bisa jual beli di harga FCA, tapi kalau saya akan menunggu. Saya juga ini kalau sudah FCA-nya keluar teman-teman ya mungkin sangat menarik teman-teman karena ini emiten bagus lah teman-teman ya kalau dia kinerjanya baik teman-teman. Kalau kinerjanya nggak baik ya eh, jatahnya seperti ini gitu kan secara LK ya kurang baik ya udah teman-teman ya. Data berbicara gitu teman-teman, data itu berbicara ya bukan hanya soal nama perusahaannya ataupun usahanya. Tapi kalau data berbicara seperti ini bagaimana gitu kan. Jadi kalau si GIA ini cenderung positif equity-nya itu akan lebih menarik. Tapi secara pungutan Bandar Lokal sudah mulai akumulasi 3 hari, tapi ada pembuangan 1 hari. Bandar Polri sudah ngambil 1 hari. Tapi kita akan lihat di sini teman-teman apakah dia akan bertahan di angka 200-nya atau malahan dia jebol lagi ke angka di bawah 50 lagi. Dan yang pasti walaupun dia ke angka 200, 300 tetap akan FCA apabila equity-nya tidak positif. Begitu teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.